kita pada pagi hari ini. Mohon kesediaannya untuk memute-kan semua speakernya supaya acara kita berjalan lebih kondusif. Temu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, tim teknis aplikasi Si Cerdas Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Rahmat Edisan MP. Yang terhormat, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Haja Sutriana, SPD MSI. Yang terhormat, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Siti Emma Sumiatul SOS MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Zulito, SPD MP, serta Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama kumpul dalam acara launching aplikasi Si Cerdas Dinas Pendidikan Kota Palembang. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu semua, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting serta live streaming YouTube di Kompas Palembang, harap untuk duduk siap. Marilah kita saksikan bersama-sama testimoni dari Wali Kota Palembang, dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, serta testimoni dari Kasubag Tata Usaha Dirjen GTK Kemendikbud.
Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas. Sistem informasi cepat dan tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hartojaya, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau Si Cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat. Saya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang kami hormati kepada Ibu Haji Sutriana SPD MSI, disilahkan.
Sampai tadi. Umum, Pak. Umum. Sampai gelar deh. Repo ya sama. Sudah ya. Dari di? Iya Ibu, disilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Julinto SPD MM. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, Bapak Haji Edison, yang beserta staf, yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Siti Emma Sumiatul, yang saya hormati para kepala sekolah, para kepala lembaga PAUD, Dikmas, para operator, hadirin yang hadir di Zoom dan YouTube channel OPS Kota Palembang yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Pada pagi yang berbahagia ini kita hadir di ruangan Zoom dan YouTube ini dalam rangka launching aplikasi Si Cerdas pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan selalu mendapat rahmat dan redho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin peserta Zoom dan YouTube yang saya hormati dan saya banggakan.
masuk di ibadah kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Sutriana, SPD MSI atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sekaligus meresmikan aplikasi Teacherdesk yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Siti M. Sumiatul SL MSI. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang yang sempat hadir, para kepala sekolah di semua jenjang dan pengelola lembaga, yang saya hormati para peserta Zoom dan YouTube yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka launching aplikasi cerdas sebagai bentuk implementasi atas perubahan pelatihan PKAA Provinsi Sumatera Selatan untuk Ibu Kabid PDK Haja Sutriana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Mentor, Pak Adin, Haji Ahmad Yurinto yang tidak bisa hadir, namun beliau meminta kami untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau, kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Dalam pelaksanaan launching aplikasi cerdas, beliau menyampaikan kepada kami, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Haja Sutriana selaku Kabid PDK, yang mana beliau sudah membuat semacam aplikasi sebagai bentuk inisiasi menciptakan inovasi dalam implementasi atas aksi perubahan pada kegiatan pelatihan pimpinan administrasi Angkatan 4 pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Semoga tujuan diciptakannya aplikasi ini dapat mewujudkan terciptanya sistem pelayanan informasi secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan GPK serta masyarakat sesuai dengan tupoksi dapat muncul, kemudian pelayanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar juga segera tercapai sehingga kualitas pendidikan serta kualitas secara formal maupun non formal juga dapat segera terwujud. Cerdas ini mudah-mudahan dapat mewujudkan optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada guru dan tenaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palembang
Dan tentunya harapan kami dengan adanya aplikasi ini, sistem manual akan segera dapat dirubah menjadi sistem digitalisasi seperti yang Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan launching pada pagi ini, baik yang mengikuti secara Zoom dan YouTube. Besar harapan kami kepada terselenggaranya kegiatan ini akan adanya nanti inovator-inovator yang baru, akan menjadi motivasi bagi kita semua agar tidak hanya kegiatan aplikasi cerdas saja yang akan ada, namun nanti akan tumbuh lagi kegiatan aplikasi-aplikasi yang lain yang tentunya dapat menunjang kegiatan Merdeka Belajar, sehingga kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dapat tuntas kita laksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aplikasi cerdas akan terus digunakan. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Emma Sumiatro SOSMSI atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, dengan diresmikannya aplikasi Si Cerdas tadi, maka secara resmi aplikasi ini pun sudah bisa dimanfaatkan. Untuk itu sebelum kita tutup acara pembukaan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sutriana SPD MSI beserta Ibu Siti Emma Sumiatro SOSMSI atas kesempatannya untuk hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Untuk acara selanjutnya Bapak dan Ibu semua, yaitu penjelasan teknis tentang aplikasi cerdas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Edison MT. Kepada Bapak Rahmat Edison, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara Mbak Rindi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Ahmad Julinto, kepada Ibu Sekretaris yang sudah membuka acara launching Si Cerdas pada hari ini, Ibu Siti Emma Sumiatro, dan juga kepada Ibu Kabid ITK, Ibu Sutriana, dan pada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini, di kegiatan Zoom kami maupun yang live di YouTube. Baik, hari ini adalah hari yang membanggakan tentunya buat kami dari tim Si Cerdas itu sendiri atas bimbingan dari beliau, Ibu Sutriana, Ibu Sekretaris, serta Bapak Kepala Dinas. Akhirnya hari ini kami berhasil menyelesaikan satu tugas besar yang buat kami, di mana tugas inilah yang mengawali seluruh nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam pengimplementasian dari sistem manual menuju ke sistem digital. Nah, pada hari ini kita launching aplikasi untuk pengolahan data GTK, terkhusus jadi di bidang GTK. Jadi aplikasi itu diberi nama Si Cerdas, Sistem Informasi Cepat dan Tuntas. Nah, dalam hal ini aplikasinya tentu ini merupakan aplikasi pengembangan di tahap awal. Jadi aplikasi ini akan terus berkembang nantinya. Jadi pada tahap awal ini proses yang dilayani melalui aplikasi ini baru memiliki 3 modul yang bisa kita gunakan sama-sama. Yang pertama yaitu untuk pengajuan guru baru atau GTK 01, kemudian untuk guru mutasi yaitu menggunakan GTK 02, kemudian untuk penambahan jam mengajar yaitu menggunakan GTK 03. Nah, harapannya aplikasi ini dapat membantu
serta memudahkan proses yang selama ini kita lakukan secara manual untuk seluruh pengajuan tadi. Sekarang kita coba, kita bertransformasi dari sistem manual menuju sistem digital. Nah, hal ini dilakukan ya tentunya pasti untuk mempersingkat dan meningkatkan pelayanan kami di Dinas Pendidikan, bisa lebih baik lagi, bisa lebih cepat lagi, dan bisa melayani semua kebutuhan pelayanan yang ada di sekolah, terkhusus di sekolah, pada umumnya di guru dan tenaga pendidikan di Kota Palembang. Baik, jadi untuk aplikasi Sistem Cerdas itu sendiri, saya akan kenalkan alamat aplikasi Sistem Cerdas. Untuk moderator bisa izin screen capture-nya. Oke, sudah bisa. Oke. Baik. Aplikasi Sistem Cerdas. Nah, untuk aplikasi Sistem Cerdas, Bapak Ibu kepala sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah dan terutama teman-teman operator itu bisa mengakses secara online melalui alamat website https://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 
titik Palembang titik go titik id. Jadi alamat Si Cerdas kita ada di https://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 / Jadi semua pengelola atau pengguna layanan Si Cerdas bisa menggunakan link tersebut. Baik, secara umum saya akan jelaskan Si Cerdas akan menampilkan semua informasi berkenaan dengan Dinas Pendidikan terkhusus untuk di bidang GTK. Jadi di laman utama ini akan menampilkan semua informasi umum yang bisa diakses oleh masyarakat umum tentunya, baik itu satuan pendidik, guru, siswa, maupun orang tua siswa dan masyarakat umum. Ini bisa diakses secara umum. Dan nanti ada beberapa menu-menu lain yang tentunya akan menunjang tentang informasi-informasi lebih lanjut mengenai Si Cerdas itu sendiri. Untuk pengolahan data Si Cerdas, di sini melibatkan operator sekolah dan kepala sekolah untuk saat pengajuan. Nah, di mana di sini dibagi menjadi beberapa level akses, mulai dari sekolah, kepala sekolah, kemudian dinas, kemudian pejabat atau verifikator yang bertanggung jawab terhadap pengajuan yang dilakukan oleh sekolah, sampai dengan pejabat-pejabat penanggung jawab untuk pengambil keputusan. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana aplikasi Si Cerdas ini kita bisa gunakan. Yang selanjutnya kami akan membuatkan video-video lanjutan mengenai tutorial nanti penggunaan Si Cerdas secara detail. Jadi pada hari ini saya akan mengenalkan secara umum untuk penggunaan aplikasi Si Cerdas itu sendiri. Baik, untuk pada saat ini kita juga tergabung dengan SMP 56. Boleh dicek SMP 56 apakah sudah standby di Zoom? Mbak Sari? Baik, saya akan coba. Jadi di sini nanti ada login, yaitu login sekolah. Saya akan coba dengan login sekolah, di mana sekolah di sini akan melakukan pengajuan untuk guru baru. Ini saya coba akan sekilas bagaimana sekolah melakukan pengajuan guru baru. Saya akan contohkan di sini dengan loginnya SMP 56.
Iya, Bapak Rahmat, sepertinya Ibu Sari Oktaviana dari SMP 56 itu sudah tergabung di Zoom ya? Sudah tergabung ya? Iya. Oke. Mohon kesediaannya kepada Ibu Sari untuk menghidupkan videonya terlebih dahulu dan juga speakernya. Baik, sambil menunggu Ibu Sari, Sudah jadi saya Pak, akan sudah menjelaskan. hadir Pak. Baik, terima kasih Bu Sari. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana login operator akan memproses pengajuan GTK 01, 02, dan 03. Jadi untuk tahap awal ini, si cerdas bisa melayani untuk pengajuan guru baru, mutasi, serta penambahan jam mengajar. Nah, di sini ya langkah pertama yang harus teman-teman operator lakukan adalah membuat pengajuan. Jadi di sini harus membuat pengajuan dulu, nama-nama dari guru yang akan diajukan. Nah, langkah pertama itu adalah menginput data guru tersebut. Nah, inputan data di sini, ini inputan data standar. Nanti lebih detail secara teknis saya akan jelaskan nanti di video kita selanjutnya di tutorial. Jadi di sini nanti operator akan mengisi data dari GTK itu sendiri, mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, kemudian di pendidikan, alamat. Nah, ini data standar untuk data PTK-nya. Kemudian yang terakhir di sini, semua PTK yang terdaftar di dalam sistem cerdas mengharuskan mengupload foto. Jadi, semua data yang diupload fotonya itu kita anggap terverifikasi. Jadi, mohon nanti untuk seluruh operator pada saat pengentrian data PTK menyertakan foto pada saat pengisian data tersebut. Nah, setelah itu, operator bisa melihat nanti di sini nama-nama PTK yang sudah aktif atau yang sudah terdata di cerdas. Ini salah satu data yang sudah diisi langsung oleh teman kita operator dari SMP 56. Nah, di sini SMP 56 membuat pengajuan untuk guru baru atas nama Haura Andrianti. Nah, di sini pengajuannya terlihat. Nah, setelah sudah ada daftar nama PTK, barulah nanti teman-teman operator bisa membuat pengajuan untuk GTK 01 maupun 02. Mohon maaf Bapak Rahmat. Mohon maaf Bapak Rahmat, diinterupsi sebentar. Ini sepertinya tampilan gambarnya tidak berubah untuk slide selanjutnya. Tidak berubah? Iya. Sebentar. Oke, sudah tampil? Oke, sudah tampil. Mungkin bisa diulangi lagi dari yang tadi Bapak? Dari awal. Pengajuan. Untuk pengajuan, setelah teman-teman masuk ke login operator, nanti di sini kita akan masuk ke menu si cerdas, di mana di menu si cerdas ini terdapat ada menu guru dan tenaga pendidikan, kemudian ada menu untuk pengajuan guru baru, untuk guru mutasi, maupun untuk guru yang akan mengambil jam tambahan. Nah, sebelum proses pengajuan untuk GTK 01, 2, dan 3, teman-teman operator harus mendaftarkan terlebih dahulu nama-nama gurunya. Jadi, untuk pendaftaran nama-nama guru, jadi teman-teman operator bisa melakukan input data guru dan tenaga kependidikan. Nah, untuk input data guru dan tenaga kependidikan, di sini operator diminta untuk melengkapi data-data pribadi dari masing-masing guru atau tenaga pendidikan tersebut, mulai dari NIK, ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, ibu kandung, alamat, serta pendidikan. Nah, tidak lupa di sini teman-teman operator diharapkan untuk mengupload foto, gitu. Jadi bukti verifikasi dari data yang di-entry tadi adalah salah satunya adalah foto dari PTK tersebut. Nah, ini harapannya teman-teman tidak lupa nanti untuk mengupload foto tersebut. Baik, sebelum saya jauh lebih menjelaskan, nanti lebih detailnya kita akan buatkan video tutorial khusus untuk aplikasi cerdas itu sendiri. Mungkin hari ini saya akan jelaskan secara umumnya saja dulu. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal klik simpan. Nah, setelah simpan, di sini kita akan bisa melihat daftar nama-nama guru dan tenaga pendidikan yang sudah aktif atau terdaftar di
aplikasi cerdas. Ini salah satu hasil entry yang dilakukan oleh teman kita dari operator SMP 56. Di sini sudah ada daftar nama guru, ini daftar nama tendik nih, atas nama Aura Andrianti. Nah, di sini kalau kita bisa lihat datanya sudah diisi dengan lengkap, begitu juga dengan fotonya. Nah, setelah data ini sudah ada, barulah nanti teman-teman operator bisa melakukan entry pengajuan untuk guru atau tendik yang baru. Nah, di sini SMP 56 juga telah mengajukan pengajuan tenaga administrasi baru. Nah, prosesnya teman-teman operator tinggal mengklik tombol tambah di sini. Nah, inilah salah satu bentuk pengajuan dari tendik tersebut dari SMP 56. Nah, ini di sini nanti kita diminta untuk mengisi status kepegawaian, nanti silakan disesuaikan status kepegawaiannya apakah PNS atau masih CPNS atau honor sekolah atau tenaga honor sekolah dan sebagainya. Termasuk juga untuk teman-teman di swasta juga sama. Nah, di sini nanti selanjutnya kita diminta untuk mengupload. Di sini ada mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk verifikasi. Di antaranya adalah dokumen KTP, ada KK, kemudian ada ijazah terakhir. Nah, semua dokumen yang diupload ke dalam sistem cerdas itu adalah dokumen asli. Jadi diharapkan semuanya adalah dokumen asli. Nah, setelah diupload, nanti tinggal disimpan. Nah, setelah simpan, itulah akhir dari proses pengajuan yang dilakukan oleh operator sekolah. Nah, daftar pengajuan G301 nanti akan tampil di sini. Di pengajuan data G301-nya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat juga, nanti ada beberapa ikon untuk melihat proses dari pengajuan tersebut. Baik, jadi tahap awal kita sudah melakukan pengajuan untuk G301 dari SMP 56. Nah, icon yang pertama ini akan menampilkan timeline proses dari pengajuan G301. Nah, jadi di sini terlihat bahwasannya ini adalah pengajuan yang dilakukan oleh operator sekolah. Jadi prosesnya sudah dilakukan 14 jam yang lalu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana pengajuan kita diproses. Ya, mungkin selama ini kita membuat pengajuan G301 yaitu dengan mengisi blanko formulir pengajuan G301, kemudian mengumpulkan fotokopian dari KTP, KK, SK pengangkatan, kemudian ada juga di situ ijazah. Nah, semuanya dalam bentuk fisik, dalam satu bundel dokumen fisik. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi melakukan itu. Jadi cukup melakukan pengajuan melalui aplikasi cerdas dan semua prosesnya secara digital dan tercatat. Nah, timeline ini berfungsi untuk melihat sejauh mana sih proses pengajuan kita. Kalau dulu kan setelah kita melengkapi berkas, kemudian kita serahkan ke dinas, ke bidang GTK, kemudian barulah di situ diproses. Nanti ada tim verifikasi yang akan memprosesnya. Nah, kadang-kadang kan jadi kendala buat teman-teman pengelola di sekolah, tanya-tanya, Pak, pengajuan kami rasanya sudah 1 minggu lebih nih Pak, tapi kok belum ada kabar prosesnya seperti apa, atau malah belum masuk ke Dapodik nih Pak, ini kayak gimana nih Pak prosesnya. Nah, informasi seperti itu tentunya kalau dengan cara yang dulu, teman-teman harus datang atau berkomunikasi langsung dengan tim verifikasinya gitu. Tapi dengan si cerdas, teman-teman tidak perlu lagi melakukan hal itu. Jadi teman-teman tinggal buka aplikasi cerdas, teman-teman bisa lihat langsung di sini prosesnya. Dari proses pengajuan yang dilakukan oleh sekolah, kemudian nanti diverifikasi oleh kepala sekolah,
atau diverifikasi oleh verifikator di dinas, sampai diverifikasi disetujui oleh pejabat di dinas, yaitu oleh Ibu Kabid ITK. Kemudian yang terakhir, data itu dianggap selesai pengajuannya kalau sudah diverifikasi oleh kepala dinas. Nah, di sini akan terlihat semua proses-prosesnya. Ini contoh proses yang dilakukan oleh sekolah. Nah, di sini masih dengan tanda jam pasir. Artinya ini belum diverifikasi sama kepala sekolah. Gitu. Nah, jadi proses inilah yang akan mempersingkat waktu dan memperjelas informasi tentang status pengajuan. Jadi tanpa harus datang ke dinas atau menghubungi tim verifikasi atau verifikatornya, teman-teman di sekolah, operator sekolah, kepala sekolah, itu bisa melihat sejauh mana proses pengajuan yang mereka telah lakukan. Nah, proses-proses ini tentunya akan dilakukan secara bertahap. Jadi semua pengajuan GTK, baik itu pengajuan GTK baru, GTK mutasi, serta penambahan jam, ini dilakukan secara bertahap. Jadi prosesnya itu bisa dilakukan satu apabila diajukan oleh operator sekolah. Nah, apakah cukup dilakukan oleh operator sekolah, kemudian bisa diverifikasi? Tentu kami verifikator di Dinas Pendidikan tidak akan bisa melakukan verifikasi. Karena kami perlu persetujuan terlebih dahulu dari kepala sekolah. Nah, jadi perlu diingat sekarang, teman-teman operator, kalau mengajukan pengajuan di aplikasi Secerdas, artinya kepala sekolahnya harus melakukan verifikasi dulu. Jadi, verifikasi kepala sekolah dilakukan, barulah semua usulan yang dilakukan atau yang diajukan oleh operator baru akan masuk di aplikasi verifikator di dinas. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dinas bisa melakukan verifikasi apabila kepala sekolahnya menyetujui pengajuan yang dibuat oleh teman-teman operator. Oke? Ya. Nah, setelah itu barulah kami bisa melakukan verifikasi juga secara bertingkat di Dinas Pendidikan. Jadi verifikasi kami tidak selesai di tim verifikasi atau di verifikator, tapi kami juga nanti perlu persetujuan untuk menerima pengajuan dari sekolah, yaitu persetujuan pertama melalui Ibu Kabid, kemudian nanti yang terakhir itu melalui kepala dinas. Nah, inilah salah satu bentuk pengajuan yang dilakukan oleh SMP 56. Baik, Mbak Sari sudah aktif? SMP 56? Jadi sekarang saya coba akan mendemokan. Sekarang ini Bu Sari sudah ada di sekolah, di 56. Ada, Pak. Dia sudah ada buat pengajuan, tapi di sini belum diproses oleh kepala sekolah. Ibu Sari bisa tolong diproses verifikasi kepala sekolahnya? Bisa, Pak. Bisa? Coba. Bisa. Silakan diproses, nanti kita lihat. Di sini terlihat masih jam pasir. Harusnya kalau sudah diverifikasi oleh kepala sekolah nanti berubah jadi tanda centang. Baik, silakan dimulai, Bu Sari, diverifikasi kepala sekolahnya. Sudah, Pak? Sudah diverifikasi? Sudah diverifikasi ya? Sudah. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini langsung berubah. Kalau kita lihat sama-sama, di sini 14 detik yang lalu sudah diverifikasi oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah verifikasinya dianggap sah atau selesai apabila kepala sekolah mengupload. Jadi pada saat persetujuan, kepala sekolah harus mengupload surat persetujuan guru dan tenaga kependidikan baru GTK 01. Jadi kepala sekolah nggak hanya oke aja, setuju aja, tapi di sini ada bukti surat persetujuan. Nah, di sini akan menampilkan surat persetujuan dari atas nama kepala sekolah yang disetujui untuk
pengusulan GTK 01 atas nama Haura Andrianti. Nah, di sini juga diperlukan cap dan tanda tangan di atas materai dari kepala sekolah itu sendiri. Nah, hal-hal ini dilakukan, barulah kepala sekolah tadi daftar pengajuannya masuk ke daftar verifikator yang ada di dinas. Baik, sekarang kita akan coba masuk di pengajuan verifikator dinas. Nah, ini hanya gambaran bagaimana proses ini bertahap, jadi tidak bisa cukup dilakukan oleh operator sekolah, kemudian sudah tinggal diverifikasi. Jadi di sini ada verifikasi bertingkatnya yang dilakukan oleh sistem si cerdas. Baik, untuk verifikator, Pak Ali, apakah aktif di Zoom? Pak Ali, untuk verifikator bidang SMP, apakah tergabung di Zoom saat ini? Oh, sepertinya tidak ya. Baik, saya akan coba langsung masuk ke login. Nah, sudah terlihat screen-nya? Siapa? Pak Hadi. Bu Sutriana, Pak Hadi. Pak Kadin. Oke, Bapak Rahmat. Iya, Bapak Rahmat, sepertinya Bapak Ali sudah ada tergabung di Zoom ini. Ada? Iya, sudah ada. Boleh, silakan Pak Ali. Silakan masuk ke login si cerdas, kemudian silakan lakukan verifikasi untuk pengajuan GTK 01 dari SMP 56. Untuk share screen-nya, ini tidak tampil, Pak. Sebentar. Lagi verifikasi. Coba tolong screen ini ya, screen apa? Share screen-nya kayaknya nggak masuk. Ya ini nggak cerdas cerdas dia. Kan Iya, Bapak Rahmat dan Bapak dan Ibu semua, sembari menunggu Bapak Ali untuk share screen, kami ingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menampilkan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab, seperti itu. Dan kami ingatkan juga, apabila Bapak Ibu terkendala untuk melihat di Zoom meeting ini, Bapak Ibu juga bisa melihat tayangan ini secara ulang di YouTube OPS Palembang. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe juga terlebih dahulu Bapak Ibu ya. belum, karena di atas sudah? Coba dicek. Sudah diverifikasi?
Apanya? Iya. Sudah di tidak usah lah, sudah diverifikasi. Screen gimana? Baik, Pak Ali sebagai verifikator SMP sudah melakukan verifikasi Pak ya. Jadi mungkin saya akan bantu tampilkan dari tampilan saya aja nih. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, nah teman-teman, jadi bisa kita lihat sekarang prosesnya dari pengajuan yang dilakukan oleh operator sekolah di 14 jam lalu, kemudian diverifikasi oleh kepala sekolah. Nah, ini tahapan yang sudah dilakukan oleh verifikator kami di Dinas Pendidikan. Nah, di sini terlihat verifikator sudah centang, tidak lagi jam pasir di 38 detik yang lalu. Artinya kami dalam waktu singkat sudah bisa menyelesaikan pengajuan verifikasi yang dilakukan oleh operator sekolah. Jadi hal ini yang coba kami bagikan kepada teman-teman operator sekolah. Jadi pengajuan digital yang kita lakukan akan bisa semaksimal dan sesingkat ini prosesnya. Jadi harapan kami ke depannya, aplikasi ini akan mempersingkat dan memberikan layanan prima kepada teman-teman di sekolah, baik itu operator sekolah, guru dan tenaga pendidikan, serta manajemen sekolah dengan melalui kepala sekolah tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk contoh yang bisa kita tampilkan sampai dengan proses di verifikator. Mungkin kita akan lanjut ke verifikator berikutnya. Bisa kita coba untuk Ibu Sutriana. Mohon izin, Ibu. Baik, kita akan coba selesaikan dalam uji coba kita pada hari ini untuk pengajuan dari SMP 56. Jadi kita coba lihat nih, sejauh mana proses yang bisa kita lakukan dengan si cerdas, dengan waktu yang singkat. Baik, sambil kita menunggu proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Ibu Kabid. Nah, di sini statusnya masih jam pasir ya. Nah, di sini nanti pada prinsipnya seluruh pengolahan data selain GTK 01, ada 02 dan 03, prinsip atau bisnis prosesnya sama. Halnya seperti pengajuan guru baru atau di GTK 01. Nah, pada hari ini kita berkesempatan kebetulan memang ada pengajuan GTK 01 manual yang di bidang GTK yang langsung kita bisa implementasikan ke dalam sistem cerdas. Gimana? Ya kan ada nama ya, jadi tinggal contohin itu ini. Iya, Bapak Rahmat, sepertinya Ibu Sutriana sudah hadirin. Baik, terima kasih Ibu. Silakan. Nah, ini kita akan menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh Ibu Kabid GTK Ibu Sutriana. Tidak layaknya, Mas. Pak, langsung, Mas. Ya, langsung Bu. Ya, langsung ya. Kalau dinyatakan layak, Bismillahirrahmanirrahim, kita verifikasi langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan, Bu. Iya. Nah, sudah. Gimana? Udah selesai Bu? Ya, baik. Sudah. Kita akan cek. Baik. Ini masih jam pasir. Teman-teman lihat. Nah, sekarang di screen-nya pun sudah berubah. Verifikasi telah berhasil dilakukan oleh kepala bidang di 13 detik yang lalu. Nah, alhamdulillah artinya sistem verifikasi bertingkat kita berhasil kita lakukan. Nah, untuk menutupin akhir dari semua pengajuan, kita butuh verifikasi dari kepala dinas. Nah, verifikasi kepala dinas ini pun juga dilakukan secara berjenjang, bisa dilakukan apabila Ibu Kabid GTK telah menyetujui. Nah, ini tahap kita yang terakhir nih, kita lihat. Untuk verifikasi kepala dinas, mohon izin Ibu Sekretaris, mungkin bisa melakukan verifikasi untuk menyetujui pengajuan tendik atas nama Haura Andrianti dari SMP 56 sebagai tenaga administrasi.
Iya, sepertinya Ibu Sekretaris sudah hadir di sini, Bapak Ahmad. Baik. Nah, jadi akhir dari seluruh pengajuan ini ada verifikasi kepala dinas. Di bawah sekali itu kami presentasi layak atau tidak layaknya. Nah, Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris, Ibu Emma Sumiatul, dan di tampilan kita sudah terlihat ini. Verifikasi telah dilakukan oleh beliau di 35 detik yang lalu, bahwasanya pengajuan GTK 01 atas nama Aura Andrianti di SMP 56 itu telah selesai proses pengajuannya sampai disetujui oleh Dinas Pendidikan, yaitu melalui Kepala Dinas Pendidikan. Nah, kita bisa lihat di sini sejauh mana proses yang dilakukan dari mulai pengajuan sampai verifikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikator, kemudian diverifikasi juga secara bertingkat oleh kepala bidang, dan yang terakhir diverifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, Ibu Emma Sumiatul. Baik, yang perlu saya sampaikan sekilas mengenai bagaimana proses cerdas ini bisa kita gunakan, kita lakukan, dan bagaimana proses cerdas ini bisa mempersingkat proses pengajuan yang selama ini dilakukan secara manual oleh teman-teman operator di sekolah maupun manajemen sekolah ke dalam sistem digitalisasi Sicerdas. Saya harap beberapa masukan atau ada hal-hal yang mungkin bisa membuat Sicerdas lebih baik lagi, dan saya harap Sicerdas bisa sangat membantu semua pengolahan data yang selama ini dilakukan oleh operator sekolah menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di tahap pengenalan aplikasi Sicerdas. Yang selanjutnya secara detail nanti kami akan juga siapkan video tutorial tentang pengolahan data Sicerdas secara lengkap. Baik, saya mohon izin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari topik Wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat atas penjelasannya secara teknis mengenai bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi dari Sicerdas ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kita sudah melihat bahwa aplikasi ini benar-benar sangat membantu sekali untuk kegiatan administrasi di Dinas Pendidikan ini, kan? Nah, Bapak Ibu, tadi disebutkan juga oleh Bapak Rahmat bahwa yang selama ini kita kalau ingin memproses apapun itu secara manual dan membutuhkan waktu panjang, serta biasanya kita juga tidak tahu nih sampai di mana pengajuan kita. Nah, hanya dengan aplikasi ini itu bisa menghemat waktu kita. Bapak Ibu pun juga bisa men-tracking sampai di mana sih pengajuan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, Bapak dan Ibu di sini pasti sudah sangat penasaran sekali lebih dalam lagi bagaimana sih aplikasi ini, cara kerjanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan untuk bertanya dengan mengajukan raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa menampilkan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, nanti kita akan
hidupkan videonya. Dan Bapak Ibu jangan lupa terlebih dahulu untuk menyebutkan nama beserta sekolahnya dari mana, lalu juga tampilkan pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini kita akan coba dari 5 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, kami silahkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk memberikan pertanyaannya. Bisa raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu? Iya, apakah ada? Bisa raise hand? Iya. Bagaimana? Sudah adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini sepertinya dari SD Plus IGM mau bertanya. Silahkan Ibu atau Bapak ini sebutkan namanya siapa dan juga asal sekolah dari mana. Dan mohon kesediaannya juga untuk mengaktifkan videonya atau juga bisa menampilkan pertanyaannya pada kolom chat kita. Iya, silakan Ibu. Oke. Baik, Oke. Dari siapa? Dari SMP 56 ya? Oke, sebentar. Kita buka terlebih dahulu. Ibu Sari Oktaviana. Oke, sebentar. Nanti dari SD IGM juga disilahkan untuk mengajukan pertanyaannya juga ya. Bagaimana Ibu Sari? Iya Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya, mau izin bertanya Bapak, jika langkah itu sudah kami input, apakah kami masih perlu mengantarkan berkas ke Dinas Pendidikan seperti yang selama ini kami lakukan? Oke, terima kasih Ibu Sari atas pertanyaannya. Untuk sementara kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya Ibu Sari. Jadi apakah setelah pengajuan ini kita input di aplikasi, apakah kita masih tetap datang ke dinas lagi ya? Seperti itu ya Bu Sari pertanyaannya. Oke, selanjutnya boleh dari mana lagi yang ingin bertanya? Kami Bu. Oke, silakan Bapak dari mana? Sebutkan. Kami dari SD Plus IGM Bu. SD Plus IGM, silakan Bapak. Ya. Mau bertanya, kami kan sekolah swasta. Pada dasarnya kan sebelum-sebelumnya sudah ada aparatur yayasan untuk pengembangan digital. Nah, apakah penggunaan mohon maaf Bapak, speakernya dimatikan dulu, speaker dari tempat lain supaya tidak terganggu. Oke, sekarang bisa dimulai lagi. Nah, ini udah jelas Pak. Kami kan sekolah swasta itu Ibu ya. Dan ada namanya kami ini operator yayasan untuk menambahkan GTK 01. Nah, apakah untuk aplikasi Sisendas ini bisa juga menambahkan atau lewat operator yayasan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin supaya tidak lupa juga ya Bapak Rahmat, mungkin bisa langsung saja dijawab pertanyaannya dimulai dari Bapak. Dari Bapak siapa Pak tadi namanya? Mohon. Al. Bapak Al ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Al dari SD IGM ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin Bapak Rahmat bisa langsung saja menjawab pertanyaannya supaya nanti tidak lupa kita pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari SMP 56 dan dari SD Plus IGM ya tadi. Iya, benar. Baik, saya akan coba jawab untuk pertanyaan yang pertama dari SMP 56 yang hari ini ya. Langsung kita coba untuk pengajuan GTK 01 atau penambahan tendik. Itu kebetulan tendik bukan guru, tendik baru. Nah, jadi semua pengajuan melakukan aplikasi Siserdas, terutama untuk modul GTK 01, guru baru, GTK 02 untuk mutasi, atau GTK 03 untuk penambahan jam, semuanya tidak lagi dibutuhkan penyerahan berkas fisik secara manual. Jadi tidak perlu lagi setelah melakukan pengajuan untuk guru baru, mutasi atau penambahan jam tadi,
ya cukup dilakukan di Sicerdas, jadi tidak perlu lagi mengumpulkan berkas-berkas yang selama ini teman-teman lakukan gitu. Jadi cukup di aplikasi Cerdas, jadi tidak perlu lagi ya. Wah, luar biasa, fleksibel sekali ya Bapak ya, jadi bisa menghemat waktu kita, jadi kita Iya, ya. betul. Tidak perlu lagi Harapannya ke dinas. secara waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sutriana? Oke, terima kasih untuk Sari dan operator Kota Palembang beserta kepala sekolah. Dengan launchingnya si Cerdas GTK ini salah satu mempermudah layanan karena si Cerdas itu sistem informasi cepat dan tuntas, pelayanan cepat dan tuntas, sehingga apakah berkas yang sudah diupload tadi harus diserahkan lagi ke dinas, tidak ada lagi berkas harus diserahkan ke dinas karena semua sudah direkam di scanner kita, di scanner database di Kemenko bahwa data ibu itu sudah selesai, tidak ada lagi harus datang ke dinas. Cuma, jadi inilah manfaatnya yang tadi Ibu Sari dan kawan-kawan semua dalam launching ini sudah melihat bahwa betapa cepatnya proses jika berkas yang diminta dalam mutasi itu dipenuhi dengan benar, dilengkapi dengan betul. Nah, makanya tadi ada koreksi sedikit dari Ibu Sekdin untuk sistem yang membatasi data yang tidak sesuai, maka nanti kami mohonkan kepada seluruh operator data yang diupload di uploadan untuk mutasi harus yang asli, tidak boleh fotokopi. Scan-nya scan asli, ya, jangan difotokopi. Kalau fotokopi itu nanti bisa tidak kami verifikasi. Ya, itu tambahan sedikit dari operator SMP 56. Tadi ada satu pertanyaan dari SMP plus IGM. Apakah si Cerdas ini bisa digunakan juga untuk swasta? Memang benar dalam manajemen PTK sudah ada perbedaan antara di negeri dan di swasta. Kalau di swasta semua tergantung kepada operator yayasan. Jika nanti pengembangan aplikasi ini karena operator dinas dengan operator yayasan itu seiring sejalan, untuk mutasi tetap diatur oleh operator yayasan PAAL dan kawan-kawan untuk swasta. Namun ini salah satu aplikasi yang dibangun untuk pelayanan pendidikan guru dan tenaga pendidikan di Kota Palembang. Nanti akan ada aplikasi fitur yang lain untuk pelayanan guru sehingga ada hal-hal yang baru yang akan kami lahirkan di dalam aplikasi ini. Salah satunya uji kompetensi guru Kota Palembang, termasuk swasta nanti karena kita lihat P3K swasta bisa melok ke negeri, Pak. Jadi uji kompetensi guru jika nanti ada yang mau resign dari SD swasta ke negeri, ya itu yang ke depan. Jadi Pak Al untuk sementara apakah ini bisa berlaku untuk yayasan, belum bisa kita lakukan untuk yayasan karena kita pakai untuk di negeri dulu. Oke Pak Al. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Haji Sutriana atas jawabannya untuk pertanyaan dari Bapak Al. Bagaimana Bapak Al dan juga Ibu Sari? Kira-kira sudah jelas ya? Tadi juga ada pertanyaan dari SMP 33 menanyakan hal yang sama, apakah file berkas yang diupload itu yang asli atau tidak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sutriana juga dan juga Bapak Rahmat bahwa file yang diupload itu adalah file yang asli. Karena kalau tidak asli maka itu tidak akan diverifikasi seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, di sini juga ada pertanyaan lagi dari SMP 46. Jadi pertanyaannya adalah, untuk mendapatkan akun login, apakah ada user dari dinas untuk operator dan kepala sekolah? Apakah kita harus daftar dulu webnya atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya dari Bapak Sudomo SI dari SMP 46. Oke, mohon kesediaannya untuk Ibu atau Bapak Rahmat untuk menjawab pertanyaan Bapak Sudomo. Terima kasih untuk SMP 46 karena teknis ini akun, pembagian akun ini ada tim ahli kita Pak Rahmat dan kawan-kawan yang akan memberikan akun kepada operator dan sekolah, kepada verifikator, kepada kabit dan kadinnya. Jadi Pak Rahmat mohon teknisnya untuk dijelaskan sehingga
operator kepala sekolah itu bisa melihat atau meminta akun dari mana? Terima kasih. Baik, mohon izin. Jadi memang betul, user akun untuk si cerdas itu sudah kami siapkan. Tapi untuk kepentingan hari ini, jadi memang ada beberapa yang kami nonaktifkan. Jadi untuk akunnya sendiri, kami menggunakan username untuk login operator itu menggunakan username login Dapodik. Jadi username-nya adalah email login Dapodik dan passwordnya nanti kita buat default semua. Mungkin saya belum bisa sampaikan di video lab-nya, Bu. Nanti secara teknis nanti kita offline nanti itu akan saya sampaikan untuk passwordnya. Jadi yang jelas loginnya menggunakan login Dapodik. Dan untuk kepala sekolah kita juga sama, Bu. Jadi menggunakan login yang terdaftar di Dapodik untuk kepala sekolah. Gitu. Jadi kita coba ke depannya akan jauh lebih lanjut. Nanti kita terintegrasi dengan Dapodik sendiri. Jadi si cerdas langkah ke depannya yang lebih lanjut itu nanti terintegrasi juga dengan Dapodik tentunya. Makanya dari sekarang kita secara akun pun kita usahakan sudah menggunakan login yang dilakukan oleh Dapodik. Baik, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi untuk akun, kita sama dengan user yang digunakan di Dapodik. Hanya passwordnya yang nanti secara offline saya akan bicarakan secara teknis ke teman-teman operator nanti, Bu. Mohon izin. Oke, terima kasih. Jadi menegaskan kembali bahwa untuk akunnya tetap akun sekolah, akun operator, dan akun kepala sekolah. Karena aplikasi ini dibangun di bawah palembang.go.id sebagai wali data Kota Palembang, dan untuk Dapodik itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil, BKN, dan Kementerian. Jadi kita tidak lagi tidak buat akun baru, tapi sudah langsung menyatu. Karena Mohon maaf Ibu Sutriana, suaranya termute. Iya, terima kasih kepada Ibu Sutriana dan juga Bapak Rahmat atas penjelasannya. Bagaimana Bapak tadi sudah jelas ya jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya juga kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari TK Maitreya Wira dari Ibu Agustina. Pertanyaannya adalah, mau bertanya, kepala sekolah melakukan verifikasi melalui apa? Apakah ada akun khusus kepala sekolah di Si Cerdas? Nah, bagaimana itu Bapak? Sepertinya ini tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi mungkin Bapak Rahmat bisa menjelaskan lagi lebih ini detailnya. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Maitreya Wira. Memang betul, jadi pengajuan yang dilakukan oleh operator sekolah baru bisa masuk ke dinas kalau sudah diverifikasi oleh kepala sekolah. Artinya, kalau kepala sekolah memverifikasi, berarti kepala sekolah juga memiliki akun. Yang seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwasanya akun kepala sekolah untuk melakukan verifikasi menggunakan username yang terdaftar di sistem Dapodik. Untuk passwordnya nanti silakan nanti kita koordinasi secara offline, nanti melalui operator. Nanti passwordnya kita akan berikan kepada operator sekolah. Iya. Oke, terima kasih Bapak Rahmat atas penjelasannya. Seperti itu ya tadi Bapak dan Ibu. Jadi untuk passwordnya nanti dijelaskan secara offline. Nah, Bapak Rahmat terkait juga dengan masalah password, di sini ada Bapak Suwarno dari SMP Negeri 11 Palembang menanyakan password, yaitu apakah passwordnya bisa diganti manual, Pak? Seperti itu. Nah, itu jadi bagaimana Bapak? Ya, baik. Password idealnya memang bisa diganti secara manual, tapi kami nanti ada perubahan sedikit penyesuaian sehingga passwordnya untuk sementara itu masih kami tetapkan dulu. Jadi kami tentukan dulu passwordnya. Nah, nanti ada penyesuaian di beberapa modul yang nantinya teman-teman operator bisa melakukan reset passwordnya sendiri nanti. Jadi untuk sementara ini kami set dulu manual passwordnya karena ada beberapa konfigurasi sistem yang harus kami lakukan sehingga nanti untuk reset password secara mandiri itu nanti bisa dilakukan oleh
teman-teman operator sendiri. Baik. Iya, terima kasih Bapak Rahmat atas penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu semua, jadi sebelum kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawabnya, ini sepertinya masih semangat sekali ya, banyak sekali Bapak Rahmat pertanyaannya, dan juga ada ucapan dari Bu Nur Maherawati, salut untuk Dinas Pendidikan Kota Palembang, luar biasa katanya. Wow, memang benar-benar salut sekali ya, karena ini benar-benar menghebat waktu kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaannya, kita mau izin foto terlebih dahulu, karena Ibu Segni juga ada kegiatan lagi setelah ini, jadi untuk mendokumentasikannya, marilah kita bersama-sama berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Oke? Oke, bagaimana dari Ibu Siti Emma Sumiati? Ya, silakan diaktifkan videonya teman-teman. Kita akan mengambil gambar. Iya. Pasang senyum terbaik dari Bapak dan Ibu semua, dan juga acungkan jempolnya seperti ini Bapak Ibu. Kita dokumentasikan acara kita hari ini dengan semangat yang luar biasa. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Rahmat? Kita hitung saja dari 1 sampai 3 ya. Baik, silakan Mbak Rindi. Iya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan oke, sudah semua. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Siti Emma Sumiati SOS MSI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Supriyana. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, sekarang kita akan melanjutkan kembali sesi tanya jawabnya. Sepertinya ini banyak sekali pertanyaannya, sangat antusias sekali untuk mengetahui bagaimana sih caranya untuk memakai aplikasi ini. Oke, sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Baik, di sini ada dari Bapak atau Ibu ini, Bapak ya, Miftahul Huda dari SMP Darul Aitam. Pertanyaannya adalah, jika berkas yang kita upload itu ditolak, apakah ada pemberitahuan melalui aplikasi Si Cerdas atau tetap harus bertanya atau melakukan konfirmasi secara offline ke dinas? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu Miftahul Huda atas pertanyaannya. Mohon kesediaannya kepada Bapak Rahmat atau Ibu Hajar Sutriyana untuk menjelaskan pertanyaan dari Bapak Miftah. Baik, mohon izin. Jadi untuk pengajuan G301, 2 atau 3 yang ternyata ditolak, di situ nanti ada catatan. Coba mohon izin sebentar, saya akan masuk ke login yang bisa menampilkan. Izin share. Itu adanya ya di sini. Nah, untuk pertanyaan tadi dari Bapak dari Darul Aitam ya. Nah, Pak, jadi untuk pertanyaan Bapak, apakah pengajuan kami yang ditolak itu kami bisa lihat gitu. Bisa tahu kami ditolaknya karena apa sih gitu. Nah, itu bisa Pak, jadi tidak perlu datang ke dinas nanya ngapa sih kok ditolak pengajuan kami. Nah, nanti di verifikator, nanti itu jika ditolak nanti ada catatan di bawah sini. Catatannya seperti apa gitu. Jadi ketika ditolak, nanti di sini nanti ada catatannya. Misalnya
dokumen KTP yang diupload tidak jelas atau ngeblur filenya, gitu. Atau filenya tidak bisa dibuka atau error. Nah, nanti kita akan jelaskan di situ. Atau misalnya SK pengangkatan operator yang diverifikasi tidak sesuai. Atau misal penolakannya karena pendidikan terakhir tidak linear dengan pengajuan GTK Guru Mapel Bahasa Indonesia. Jadi kami di situ akan memberikan catatan. Jadi intinya ada catatan penolakannya karena apa. Jadi tidak perlu datang lagi ke dinas, cukup melalui timeline proses pengajuan ini, teman-teman operator di sekolah sudah bisa melihat status pengajuan dan keterangannya dari penolakan tersebut. Baik, Mbak Rindi. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke dinas untuk mengetahui apakah verifikasi kita itu sudah ditolak atau tidak. Cukup melihat aplikasinya saja kita sudah tahu apakah pengajuan kita itu ditolak atau tidak. Luar biasa sekali. Memang benar-benar menghemat waktu kita, efektif dan efisien. Baik Bapak Rahmat, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Oke, di sini ada dari SDIT, sebentar, dari Bapak Suwarno SMP Negeri 11. Maaf Pak, oke nggak apa-apa. Maaf Pak, tanya lagi, berapa ukuran resolusi maksimal atau minimal file yang diupload untuk pengajuan nanti? Terima kasih. Nah, berapa itu Pak kira-kira? Baik, untuk Bapak Suwarno dari SMP 11, seluruh dokumen yang diupload itu adalah dokumen asli dengan format PDF. Dengan format PDF, ukuran maksimalnya adalah 1 mega. Jadi itu biasanya kan teman-teman kan yang filenya cukup besar itu pastinya nanti pada saat penguploadan SK tuh. Mulai dari SK pengangkatan, SK pembagian tugas mengajar. Nah, itu kan bisa dalam satu PDF-nya lebih dari 1 page ya. Nah, itu kita kasih batasan ukurannya maksimal hingga 1 mega. Untuk satu file PDF. Iya. Jadi sudah jelas ya Bapak Suwarno bahwa untuk mengupload berkasnya itu maksimal 1 mega. Kalau seandainya lebih dari itu ya Bapak, Ibu juga bisa mengkompres terlebih dahulu. Kalau seandainya kita mengupload pakai JPEG itu bisa tidak Pak kira-kira? Ya, jadi syarat untuk penguploadan dokumen itu wajib menggunakan format PDF. Karena kita memfasilitasi dokumen yang lebih dari 1. Contoh tadi yang SK tadi, Mbak Rini. Nah, di SK itu kan terdiri dari beberapa lembar. Kalau JPEG, wah, nanti terlalu banyak susunannya nanti tidak berurutan. Iya, benar sekali. Nanti terbacanya di file yang lain gitu. Jadi, kontinuitas dari dokumennya nanti yang akan mempersulit kita pada saat verifikasi. Jadi, kami merekomendasikan menggunakan PDF. Gitu, Mbak Rini. Iya, terima kasih Bapak Rahmat atas penjelasannya. Benar sekali ya Pak, kalau misalnya di-upload itu berupa foto yang nggak beraturan dan itu pasti bikin ribet juga. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan dari Ibu Intan dari SDIT Al-Furqon. Pertanyaannya, tadi dijelaskan kalau sekolah swasta masih melalui operator yayasan dalam pengajuan GTK, maka apakah sekolah swasta wajib untuk menginputkan guru dan tenaga pendidik yang sudah aktif di Dapodik? Seperti itu pertanyaannya Pak. Mohon untuk penjelasannya. Baik, Ibu Intan dari Al-Furqon. Jadi, si cerdas ini adalah sistem yang kita bangun, yang prinsip dasarnya merubah dari sistem manual ke sistem digital. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya si cerdas itu akan mendata seluruh data-data PTK. Jadi silakan teman-teman swasta mendaftarkan guru-gurunya yang ada di sekolah, terutama yang sudah terdaftar di Dapodik, untuk dimasukkan juga ke si cerdas. Jadi silakan dilengkapi. Walaupun nanti ada beberapa proses yang belum bisa dilakukan oleh teman-teman di swasta, tapi data-datanya kami sudah bisa monitor, sudah terdaftar di cerdas. Jadi silakan teman-teman swasta ya, di entry data-data GTK-nya. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas penjelasannya. Oke, Ibu Intan.
Baik, nah di sini bukan pertanyaan Pak Rahmat. Di sini dari Bapak Agus Irawan dari SD 135. Ini sepertinya testimoni terhadap aplikasi ini. Sepertinya si cerdas ini memudahkan pekerjaan operator sekolah. Terima kasih si cerdas dan congratulations untuk launchingnya. Baik, terima kasih Bapak Agus Irawan dari SD 135. Ngomong di sini Bu Agi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan jika masih ada pertanyaan untuk menampilkan pertanyaannya di kolom chat kita, nanti akan kita bacakan, dan jangan lupa juga untuk menampilkan nama beserta asal sekolahnya, seperti itu. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Iya, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya ya Bapak. Kira-kira apakah ada penjelasan tambahan lagi ya Bapak Rahmat terkait dengan aplikasi si cerdas ini? Iya, silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait aplikasi si cerdas ini. Kira-kira masih ada bingung atau tidak bagaimana cara pengajuannya? Silakan untuk menampilkan pertanyaannya pada kolom chat. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi, maka ya acara kita bisa kita tutup seperti itu. Mungkin dari Bapak Rahmat atau mungkin dari Ibu Sutriana bisa menambahkan ada lagi atau tidak penjelasan terkait dengan aplikasi cerdas ini? Oh, di sini dari SMP Negeri 9, ditunggu Pak tutorialnya. Iya, nanti tutorialnya akan segera menyusul ya Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengulang kembali kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu bisa menonton secara langsung di OPS dan melalui YouTube seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga video ini ya Bapak Ibu, supaya operator-operator lain yang tidak sempat untuk menonton pada pagi hari ini itu bisa belajar juga seperti itu. Baik, sepertinya ini tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana? Kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak? Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini benar-benar aplikasi yang sangat luar biasa dan inovatif sekali, karena melalui aplikasi ini kegiatan kita itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kita juga tidak akan lagi bertanya-tanya, aduh sudah sampai di mana nih pengajuan kami, sudah dari minggu lalu, sudah dari bulan lalu mengajukan, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Jadinya sifatnya tidak terbuka. Nah, dengan aplikasi cerdas ini, sekarang prosesnya sudah transparan Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri bisa melihat secara langsung sudah sampai di mana sih pengajuan kita. Kemudian Bapak Ibu juga tidak susah-susah lagi nih datang ke dinas kota untuk membawa berkas banyak-banyak. Kalau dulu kan kalau secara manual kita harus datang ke dinas kota, ternyata ada beberapa file atau berkas yang tidak kita bawa. Otomatis kita pulang lagi, harus membawa itu lagi dan harus datang lagi. Cukup merepotkan sekali. Jadi benar sekali bahwa tim dinas ya luar biasa untuk melaunchingkan aplikasi si cerdas ini. Ini benar-benar cerdas sekali, seperti namanya cerdas, bukan cerdas, cepat, cermat seperti itu. Iya Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan terkait bagaimana caranya menggunakan aplikasi si cerdas ini? Sambung nih dari Ibu Teresia Vidianita, SPD. Ini dari sekolah mana? KB Aisyah. Oke.
Bapak Rahmat, mohon kesediaannya, ini ada satu lagi yang ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, jika data GTK sudah ada di Dapodik, tetapi saat untuk input data si cerdas harus menggunakan file asli, sedangkan ijazah asli hilang, yang ada tinggal fotokopian saja. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Nah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah bisa kita mengupload file ijazah kita yang fotokopian atau tidak? Baik, dari TK Baik, dari TK Aisyah ya. Baik, untuk pengajuan GTK yang ternyata dokumen misalnya ijazah SD-nya kan udah lama gitu loh. Wah, udah nggak tahu nih kemana, atau malah mungkin sempat kena musibah, terbakar atau hilang gitu. Nah, itu silakan diupload dengan dokumen penggantinya. Nah, dokumen penggantinya bisa berupa surat keterangan ataupun fotokopi dari akte atau ijazahnya yang digantikan tadi. Tapi tetap dokumen yang kami verifikasi itu adalah dokumen yang sah. Artinya, walaupun dia difotokopi, berarti perlu dibubuhi dengan legalisir. Kalau surat keterangan, surat pengganti, harus surat keterangan, surat pengganti yang asli juga, gitu. Jadi prinsipnya kalau ganti fotokopi boleh? Boleh, tapi harus dibubuhi dengan legalisir. Itu yang kami anggap dokumennya sah. Pastinya nanti ada beberapa pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh verifikator, gitu. Dimulai lihat dari bentuk fisik dokumen fotokopiannya. Kami justru akan jauh lebih sensitif kalau ketemu dokumen-dokumen yang difotokopi, bukan yang aslinya. Jadi kami pasti akan lihatnya lebih detail. Mulai dari nomornya, itu pasti buat kita jadi jauh lebih hati-hati nanti meriksanya. Jadi saran kami sih lebih baik semaksimalnya kalau ada dokumen yang asli, pakai yang asli. Kalau memang pun tidak ada, boleh fotokopi tapi yang dilegalisir. Itu Mbak Rindi. Iya, terima kasih Bapak Rahmat. Jadi Ibu sudah terjawab ya, kalau bisa tuh diusahakan yang asli, kalau misalnya memang tidak ada ya harus dilegalisir terlebih dahulu. Oke, mungkin sepertinya sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu saja ya Bapak Rahmat. Baik, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, mohon kesediaannya kepada Ibu Sutriana atau Bapak Rahmat untuk memberikan closing statement terlebih dahulu Bapak. Oke, mungkin yang pertama dari Ibu Sutriana. Mbak Rindi. Iya, mohon maaf Bapak Rahmat tadi ada sedikit. Mungkin Oke, Bapak Rahmat mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, Bapak.
Closing statement ulang lagi. Closing statement. Boleh Bu. Ini untuk closing statementnya saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung launching aplikasi ini, dan mari kita gunakan aplikasi ini dalam pelayanan GTK di Kota Palembang, dan terakhir sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Haja Sutriana atas closing statement-nya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rahmat untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih buat teman-teman yang bergabung pada hari ini, terutama teman-teman operator, Bapak Ibu kepala sekolah atau manajemen sekolah, atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Aplikasi Si Cerdas kami bangun untuk membantu memberikan proses pelayanan yang prima, yang terbaik dari kami Dinas Pendidikan. Dan melalui aplikasi Si Cerdas, semoga semua proses itu bisa berjalan lebih baik, lebih lancar, dan tentunya pasti lebih cepat. Di mana nanti dalam pelayanan aplikasi Si Cerdas, kami akan mengembangkan beberapa fitur-fitur tambahan nantinya, yang termasuk di dalamnya itu nanti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid, ada fitur untuk pengembangan kompetensi. Nanti silakan teman-teman operator dipantau terus nanti Si Cerdasnya. Kemudian nanti ada pengembangan kita juga, aplikasi Si Cerdas nanti kita daftarkan juga di Play Store untuk bisa digunakan oleh teman-teman operator secara mobile di Android maupun nanti di Apple. Nah, kami akan mengembangkan ke arah sana juga. Nah, jadi beberapa fitur-fitur itu yang pastinya yang akan membuat cerdas ini akan jauh lebih memiliki mobilitas yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi tidak hanya bisa dikerjakan di laptop, tapi bisa juga di perangkat mobile lainnya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Haja Sutriana dan juga kepada Bapak Rahmat Edison atas kontribusinya yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu semua, itulah tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kita sudah ketahui bersama bahwa aplikasi Si Cerdas ini adalah aplikasi yang benar-benar inovatif yang membantu Bapak dan Ibu semua menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dalam melakukan urusan di Dinas Kota Palembang. Luar biasa sekali, kita tetap semangat ya Bapak dan Ibu semua, dan pokoknya dari Dinas Kota Palembang itu selalu maju seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan kepada Allah kami mohon maaf. Saya Rindi Eka Putri, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, itulah tadi acara kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Haja Sutriana yang sudah melaunchingkan aplikasi ini yang sangat bermanfaat kepada kita. Terima kasih juga kepada Bapak Rahmat dan Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu, dan salam sukses. Terima kasih. Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas. Sistem informasi cepat dan tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum
sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data. Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas, Sistem Informasi Cepat dan Tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, Cerdas, Merata, dan Prestasi Gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harrojaya, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau Si Cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat. Saya sebagai Kepala Sebagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas, Sistem Informasi Cepat dan Tuntas. Dengan moto
Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harrojoyo, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau Si Cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat. Saya sebagai Kepala Sebagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas. Sistem informasi cepat dan tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan.
dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harrojoyo, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau SICerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas SICerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat, saya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan SICerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas, sistem informasi cepat dan tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur dalam melayani guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harrojoyo, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau Si Cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat. Saya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan Si Cerdas dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Si Cerdas, sistem informasi cepat dan tuntas. Dengan moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Visi Palembang Emas Darussalam 2023. Misi mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional. Si Cerdas adalah sebuah terobosan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan, yakni sebuah sistem informasi pelayanan secara digital dengan standar operasional prosedur
dalam melayani guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum sesuai dengan fungsi pokok kedinasan. Dengan tujuan mewujudkan layanan prima dengan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, serta optimalisasi pengelolaan data administrasi terpadu pada bidang guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harrojoyo, Wali Kota Palembang, mendukung rencana aksi perubahan atas nama Sutriana SPD MSI dengan judul Pengembangan Pelayanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau SICERDAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Talisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, mendukung atas aksi perubahan Ibu Sutriana SPD MSI sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021 dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat Tuntas SICERDAS dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat, saya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sutriana SPD MSI. Beliau sebagai peserta PKA Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2021, yang mana beliau mengangkat terkait dengan judul Pengembangan Layanan Internal Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Tuntas atau yang dinamakan SICERDAS dalam pengelolaan data guru dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar demi pelayanan pendidikan yang prima, berkualitas, dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi SICERDAS, Sistem Informasi Cepat dan Tuntas.